Kami dari Voice of Life Ministry rindu membagikan rahasia dan prinsip-prinsip kehidupan yang disingkapkan melalui kebenaran firman-Nya. It's not about living, it's life through life. Selamat menikmati. Di dalam kepercayaan yang lain, dan ini menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan, adalah Dia menyatakan dirinya, Dia sebagai Bapa kita, dan kita jadi anaknya. Jadi sebuah hubungan bukan tuan dan hamba, dan tidak ada Allah yang lain. Sini aja, sini. Dan tidak ada Allah lain yang Oke. Tidak ada Allah lain yang memposisikan dirinya sebagai Bapa dan umatnya sebagai anak. Dan ini mengandung sebuah implikasi yang besar. Makanya hubungan atau konsep atau prinsip perjanjian baru, Tuhan Yesus merubah dari hukum Taurat menjadi sebuah hubungan kasih karunia dan kebenaran. Oke. Dan grace itu sesuatu yang gak pernah dikenal, tidak pernah muncul kata itu dalam kepercayaan yang lain. Grace itu hanya diberikan melalui Kristus. Semua kepercayaan hanya bicara benar salah, ini benar ini salah. Saya tidak katakan itu keliru, tetapi ketika orang hanya bergerak dalam benar salah, dia nggak pernah menemukan kehidupan, karena dia nggak pernah menemukan sebuah hubungan. Dia hanya menemukan sebuah peraturan. Bukan berarti peraturan atau hukum Taurat itu salah, tetapi hanyalah sebuah bayangan. Permisi, ada sebuah lagu Ebit GAD, biar ku cumbu bayanganmu, katanya. Ya, itu dua pria wanita yang mencintai tapi nggak bisa bersatu. Ya, nggak bisa, itu cuma bayangan. It's not reality. Halo, Yesus tidak membawa bayangannya, Yesus membawa wujudnya. Nah, ketika Anda menemukan kasih karunia itu, hidup Anda kenapa jadi tambah besar tambah besar? Hidup Anda itu menjadi berubah karena sebuah perjanjian tadi. Anda menjadi orang-orang yang menerima janji. Nah, ini sebuah anugerah yang Anda harus mengerti, dan kita hidup di dalamnya. Di dalam hubungan itulah kita akan menemukan apa yang disebut warisan. Sesuatu yang kita terima bukan karena kita berusaha, tetapi karena dalam sebuah hubungan perjanjian, dan kita memenuhi persyaratan untuk menerimanya. Bukan kita mengusahakan, tetapi kita put ourselves, be available, tersedia untuk menerima itu. Oke, kita langsung aja. Jadi ada 3 kata kunci yang saya coba jabarkan. Iman itu bukan sekedar sebuah kepercayaan, tetapi membawa Anda masuk dalam perjanjian.
Saya mendapat satu judul buku baru yang sedang akan saya tulis. Iman Abraham bukanlah sebuah kepercayaan semata, tapi sebuah perjalanan spiritual yang mengubahkan. Jadi dari perjanjian ini orang akan menemukan warisan. Jadi iman yang mengundang kita kepada perjanjian. Perjanjian yang membuat kita apa yang dijanjikan menjadi sebuah kepastian dan menjadi sebuah realita untuk kita terima. Hanya lewat pintu perjanjian. Ketika kita hanya berhenti pada iman tanpa bersedia masuk dalam perjanjian, kita nggak akan pernah masuk menemukan warisan. Jadi mari kita lihat iman yang benar, iman yang bersedia masuk dalam perjanjian. Jejak iman Abraham. Nah, what is faith? Apa itu iman? Iman adalah substance. Substance itu apa? Kemarin Pak Doni udah bagikan jangan padamkan roh. Nah, saya tambahkan atau saya coba konklusikan bahwa bagaimana melalui roh ini kita memiliki dan menjaga kesadaran roh. Sehingga kita ketika kesadaran roh kita ini ada, maka kita melihat sebuah alam sorgawi, dimensi sorgawi, dimensi yang sekalipun tidak kelihatan, itu lebih nyata daripada yang kelihatan. Nah, substance itu adalah hal menjadi bahan dari sesuatu yang disebut yang kelihatan. Maka yang disebut benda ini terdiri dari molekul, molekul terdiri dari apa? Atom. Atom itu nggak kelihatan. Tetapi benda yang kita lihat, semua yang kita lihat itu terjadi karena atom. Bahkan atom di dalamnya itu elektron, proton, neutron dan energi. Jadi dalam fisika pun terbukti yang kelihatan itu selalu berasal dari yang tidak kelihatan. Dan kalau Anda belajar kimia, ketika rumus kimianya berubah, maka benda yang terjadi berubah. Anda lihat di lab, kalau dua zat dicampur, maka terjadi reaksi kimia. Yang kita lihat sesuatu fisik yang berubah. Tetapi sebenarnya sebuah reaksi kimia karena dua zat ini ketemu. Jadi hal yang kelihatan itu yang menentukan sesuatu yang terjadi di alam yang tidak kelihatan. Jadi iman adalah bahan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, untuk Anda punya bahan itu, Anda harus punya iman. Dan iman itu terjadi karena sebuah hubungan. Lihat, slide ini bergerak, tidak kelihatan, tapi pointer ini dengan antena ini ada sebuah gelombang yang menghubungkan, walaupun tidak kelihatan. Dan hubungan itu di sini. Makanya kerajaan sorga landingnya itu di sini. Kita merindukan mujizat apa yang terjadi di luar kita. Tetapi kemarin sehari Selasa yang lalu kita sudah belajar apa yang di luar tidak pernah merubah kita. Yang terjadi di dalam itu yang merubah kita. Dan yang terjadi di dalam belum tentu kelihatan. Makanya fokuslah kepada sesuatu yang bekerja di dalam. Bahwa ada fenomena-fenomena yang di luar, kita nggak perlu menolak.
Kita nggak perlu menolak kuasa Tuhan, tetapi kita harus mencari kehadiran Tuhan lebih dari kuasanya. Amin. Pribadinya, His presence. Ketika Anda mengalami His presence, Anda mengalami hubungan. Dan ada sebuah pepatah, life is all about relationship. Dari mana kita jadi? Ketika, permisi, sperma ayah kita dan telur ibu kita ketemu. Kapan listrik itu keluar? Ketika plus sama minus. Jadi Anda lihat, the power of life itu terjadi ketika ada hubungan. Anda nggak pernah lahir di bumi ini. Anda nggak pernah jadi manusia kalau sperma sama telur nggak ketemu. Ini listrik nggak pernah muncul kalau plus sama minus nggak ketemu. Halo. Anda jangan bilang apa sih hubungan-hubungan. Oh, no. All things start from relationship, connecting. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia nggak kehilangan agama, dia kehilangan hubungan. Love is relation. Dan ketika engkau memiliki hubungan ini, you know, engkau tahu bahwa ada itu di sini. Dan untuk supaya hubungan itu ada, dia eksis, ada sesuatu yang Anda harus serahkan supaya dia punya pijakan di dalam Anda. Bukan Anda membayar sebetulnya. Loh, katanya harus bayar. Begini, saudara. Kalau Anda dapat gratis, saya pernah dapat lotre, undiannya BZA. Nomor 1, Mercy 200. Oh, nggak percaya? Iya, bener. Tapi saya nggak pernah terima. Kenapa? Waktu itu saya belum sanggup untuk menampani. Loh, kan dapat undian. Iya, mobilnya gratis, pajaknya bayar. Pajaknya aja saya belum sanggup waktu itu. Oke lah, kalau saya paksakan bisa lah pajaknya. Tapi saya hitung, nanti bengkelnya, bensinnya Pertamax Plus, masuk bengkel berapa? Betul? Halo? Jadi kita jangan, loh semuanya cuma-cuma. Yang satu bilang, yuk kamu harus bayar. Makanya bahasa rohani itu kita harus cukup cerdas. Gratis tapi bayar. Halo? BPKB-nya gratis, STNK-nya bayar sudah tiap tahun. Anda dikasih gratis. Anda harus sediakan garasi. Amin. Ini cinta yang membutuhkan harga. Bukan Anda bayar untuk cinta itu. Bukan. That's His covenant. Amin. Nah, jadi iman itu dasar. Mana tadi? Nah, jadi dari sesuatu yang kau bahannya, dan itu akan menjadi sebuah realita. Jadi menjadi evidence. Dari tidak kelihatan kecil, seperti awan kecil jadi gede. Dari kecil jadi besar, dari yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Dari alam tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi mari kita redefinisi, apakah kita sudah punya iman? Karena iman itu lahir dari sebuah hubungan. Bill Johnson berkata, iman nggak lahir dari sebuah pergumulan. Iman justru lahir dari sebuah penyerahan. What is faith? It's something like that. Ketika saya duduk begini, ini seperti saya mempercayakan tubuh saya kepada kekuatan kursi ini. Ini kalau kursi patah saya jatuh saya nggak khawatir jatuh.
artinya sebenarnya I surrender, I trust. Amin. Dan itu lahir dari sebuah hubungan. Anda nggak bisa tiba-tiba, tenang, nggak bisa. Karena jiwa kita bicara. Ya apa lah ini ya apa, engko ya apa iki? Kono duit iki ya apa gitu ya. Tapi ketika hubungan, nah itu ada levelnya. Dalam satu titik, level by level, maka yang di sini lebih real daripada yang apa yang kita sebut realita. Dan untuk itu Anda masuk di sini. Dan itu membutuhkan sebuah pijaan. Dan buat saya pijaan itu adalah worship dan alam pikir. Makanya Anda harus memaintain, Anda harus latihan. Sama seperti orang latihan chi, tiap hari harus ada chi, tai chi. Anda harus membawa persembahan baru. Dan itu membawa Anda seperti hidup dalam sebuah alam yang berbeda. Tidak kelihatan, orang yang gak percaya gak tahu kamu tuh lagi apa sih. Tapi itu ada dan real buat Anda. Dan di situ, in your presence, Anda bisa nyanyi begini. In your presence there is comfort. In your presence there is peace. When I seek to know your heart, I will find such blessed assurance in your holy presence, Lord. Dan hidup orang beriman, you maintain, engkau pelihara atmosfer itu. Dan itu membuat Anda, engkau bersedia enggak menjamah yang kotor, yang najis. You keep your life, hidupmu, your body tahir. Amin. Karena engkau enggak ingin kehilangan itu. Sebab itu arti hidup kita. Oh Lord. Dan iman, karena itu engkau dibawa masuk dalam sebuah alam, realm. Engkau dibawa untuk melihat. You will see. You will see. Engkau lihat dalam pikiran. Sesuatu yang orang gak lihat. Dan engkau tahu, engkau dapat bagian dalam kerajaan surga itu. Nah, itulah yang dialami Abraham. Lihat. Abraham bilang, lihat semua, lihat. Kejadian 12, berfirmanlah Tuhan, bicara perjumpaan. Pergilah, ajaan untuk meninggalkan sesuatu yang di belakang, karena dia berjumpa dengan satu pribadi, dan dia mendapat sebuah janji. I will show you sesuatu. Anda nggak ngapain tiba-tiba meninggalkan sesuatu kalau Anda nggak melihat atau mengalami sesuatu. Contoh yang baik itu adalah ketika seorang gadis diajak jadian sama seorang pemuda. Kalau dulu dia misalnya punya teman banyak sekali, ya, laki perempuan. Ketika dia jadian sama seorang pemuda, pada umumnya dia harus merubah atau meninggalkan teman-teman prianya supaya pacarnya nggak cemburu.
Betul? Dia juga harus meninggalkan atau membatasi teman wanitanya supaya dia tersedia buat si pacar atau terus lagi menjadi suami. Amin. Kata kuncinya, you make yourself be available for him. Itu sebetulnya nama arti kudus. Kudus itu bukan ndak momo-limo, bukan. Tidak melakukan ndak boleh ini, ndak boleh itu. Itu kejawen. Kudus dalam arti bahasa Inggrisnya sanctify, not just holy, sanctify. Dikuduskan, be sanctified. Itu dikhususkan. Jadi kadang-kadang seorang bapak di rumah itu punya gelasnya gede, muk gede. Ini nggak boleh untuk yang lain. Ini buat saya, khusus buat saya. Nangkep sih. Kalau seorang wanita dinikahi pria, si suami bilang, ini perempuan cuma buat saya. Amin. Bukan buat orang lain. Amin. That's be sanctified. Nangkep sih. Itu namanya dikuduskan. Jadi bukan berarti, oh saya jadi orang baik, saya nggak begini, saya nggak begitu. Bukan. Karena semua kata itu tidak lepas dari sebuah hubungan. Jadi dia ditunjukkan melihat sebuah visi, warisan, dan sebuah janji. Jadi iman bukan sekedar percaya. Iman itu membawa Anda masuk dalam sebuah perjalanan yang mengandung risiko. Salah satu risiko Anda harus meninggalkan sesuatu yang di belakang hidup Anda. Anda minimum Anda akan mengalami satu kehilangan dalam satu area tertentu dalam hidupmu. Bukan dalam arti Anda mengalami kesusahan. Ketika Anda jadian dengan seorang pemuda, ini ngomong seorang gadis, ada sebuah rasa bahagia. Soalnya ini pacarannya nggak kepaksa. Kalau kepaksa ya lain lagi. Jadi Anda suka, tapi dengan Anda jadian ini, ada sesuatu yang Anda harus kehilangan, sesuatu yang sebelumnya Anda nikmati. Tetapi Anda rela kehilangan itu untuk hubungan ini. Amin. Siapa mau? That's faith. Jadi kita harus meredefinisi kata iman itu. Oke. Nah, Tuhan kan memberi janji. Kejadian 12. Kejadian 15 Tuhan memberikan janjinya. Lebih spesifik, statementnya Abraham ini menarik. Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Tuhan nggak jawab. Tuhan masuk mana? Ambil bagiku, ya, seekor lembu betina korban, ambil dan bangun mezbah. Apa maksudnya? Dari mana aku tahu bahwa aku dapat semuanya? Betul? Itu pertanyaannya. Tuhan mau ngomong begini, masuk dalam perjanjian, you will get it, because covenant is a guarantee that you will get the promise. Jadi Tuhan tidak jawab. Ini menarik. Abraham kan tanya, Tuhan, dari mana aku tahu bahwa aku, kalau saya bahasakan, dari mana aku tahu janjimu tuh gak bujuk? Loh, ya toh boleh tanya. Iya lah, iya Tuhan. Lah enggak. Loh, itu kan sebenarnya kalau jujur kan kita juga, Tuhan bilang, kalau orang pacaran gini, kita ini pacaran terus, sebenarnya kita mau terus enggak ya? Kan
Kalau seorang gadis pacaran terus nggak nikah, lama-lama si gadisnya gimana? Kowe iki serius enggak sama aku? Betul nggak? Saya minta tolong ibu-ibu jawab saya. Betul? Maunya apa sih kamu itu? Kita ini jalan terus, tapi kamu nggak pernah ngelamar aku. Menarik ya? Tapi bagaimana sih pria memberi kepastian? Oke, kamu mau tahu kepastian? Aku lamar kamu jadi istriku. Dan si gadis itu, aku punya jaminan. Kalau engkau melamar aku mendapat sebuah kepastian akan hubungan ini. Amin. What is marriage? Is covenant. Kalau pacaran tok lama-lama, iki apa ya? Iki mau nih kemana? Dan saya kenal ada satu orang pacaran sampai belasan tahun, akhirnya putus. Ketika orang nggak pernah mau masuk perjanjian, sebenarnya di situ ada satu nuansa keraguan, nggak ada kepastian. Saya nggak katakan semua pernikahan itu jadi sempurna, tetapi kepastian itu dari kesediaan dari pria itu, dan pria itu mau melamar si gadis dan si gadis bersedia. Kadang-kadang sebaliknya, prianya mau melamar, si gadisnya bilang nanti dulu. Kenapa? Dia masih belum mantap sama pria ini. Dia kepingin sama pria lain. Saya nggak habis ngerti. Saya lihat itu acara TV kuya-kuya itu. Oh Tuhan Yesus bilang, ini ada orang punya pacar, tetapi dia bisa urus kartu undangan untuk nikah gitu. Dan si pacar itu nggak tahu gitu. Dikejar sama krunya TV itu, ada aja. Saya nggak pernah mikir itu ada orang kayak begitu. Nah di situ dibuka, loh, itu katanya IO katanya, yang IO untuk loh. Saya nggak pernah tahu, saya belum pernah bicara si pria satunya ini pacarnya untuk menikah sama kamu. Kok kamu pesen surat undangan? Nah, si orangnya didatangkan, loh aku pacarnya dia, aku calon suaminya. Hah, kamu calon suami, aku pacarnya. Loh. Nah itu seringkali itulah kita gereja mendua. Yesus ya, dukun ya, dunia ya gitu. Mana yang jalan lah ya. Yesus doain kok enggak sembuh ya pendek. Oh ya dukun aja lah. Ini gini. Nah, makanya pertama itu harus lahir dari iman yang benar. Iman yang benar, dia sadar sebuah hubungan yang membawa dia pada sebuah perjanjian. Oke. Nah, lihat ayat pasal 15. Setelah dibuat mezbah, ada suluh berapi lewat di antara potongan. Jadi itu kalau orang berjanji mengikat covenant, dia menyembelih binatang, masing-masing melangkai. Jadi malam itu Tuhan melangkai korban itu. Siapa yang menyerahkan diri lebih dulu? Tuhan. Jadi siapa yang melangkai itu dia menyerahkan diri. Makanya dia Tuhan yang berbeda. Ku tatap. Nyanyi, mainkan mana? Yesus itu raja yang berbeda. Ini betul-betul sebuah personal relationship. Kalau Anda miliki, biar gereja buyar, biar gedungnya nggak ada, semburat,
hubungan itu tetap ada. Tapi kalau orang mendasarkan diri pada sebuah organisasi, itu gedungnya buyar, pendetanya nggak ada, buyar juga. Yohanes Rasul di Pulau Patmos nggak ada yang lain, cuma ada dia sama Tuhan. Saya nggak katakan kita nggak butuh saudara seiman. Saya sangat diberkati dengan kehadiran Anda. Tetapi fondasi iman kita adalah sebuah hubungan pribadi antara Tuhan dengan kita. Nah, di situ Tuhan menyerahkan diri dan kembali ke sebuah janji. Kembali ketika dia ngomong, ketika Abraham diajak masuk perjanjian, Tuhan yang menyerahkan diri karena Tuhan yang meliwati korban. Ketika orang peserta perjanjian menyerahkan diri, itu dia mengidentifikasi seperti korban sembelihan. Makanya Tuhan bilang, bawalah kemari orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Jadi menyerahkan tubuh dan darah. Tubuh darah itu apa? Hidup. Your body and your life kepada pasanganmu. Oh. Nah, begitu Tuhan langsung dikatakan pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dan langsung berfirman sebuah warisan. Siapa yang mau menerima janji Tuhan? Polanya jelas, Anda masuk dalam perjanjian. Anda punya pacar, bagaimana Anda tahu yang dia punya jadi milik Anda? Masuk dalam pernikahan. Maka yang jadi miliknya jadi milikmu. Betul? Jadi iman dan perjanjian itu nggak boleh dipisahkan. Saya menulis buku Come Sit, Walk, Stand. Come and sit. Anda diundang, iman. Anda mau percaya dengan undangan itu. Dan Anda diajak duduk, perjanjian. Makan bersama-sama, duduk. Itu perjanjian. Dan sebuah nuansa, sebuah dimensi akan dibukakan ketika Anda bersedia menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini perjanjian, covenant. Nah, what is heritage? Inheritance, heritage. Apa itu warisan? Berkat dalam perjanjian. Cinta dalam perjanjian adalah worship in intimacy. Power dalam perjanjian, dominion. Jadi kembali kata kuncinya adalah perjanjian. Enggak bisa keluar dari situ. Yesus Raja yang berbeda, sangat berkuasa namun penuh cinta. Yesus Raja yang berbeda, semuanya dia miliki, tapi murah hati. Yesus Raja yang berbeda, bukan hanya berjanji tapi rela mati. Yesus berbeda, aku makin jatuh cinta padanya. Kembali ke PowerPoint.
bisa dibantu. Lihat, anak yang hilang ketika dia datang ke rumah Bapa, dia hanya minta compassion, belas kasihan. Jadikan aku salah satu orang upahan, nunut hidup. Dia bos baik hati. Kadang kita, apa ya gitu ya Tuhan, aku ini siapa tuh? Tapi itulah Tuhan. Yang dia butuhkan apa? Iman. Tuhan tuh hadiah pertama yang kita bisa berikan sama Tuhan bukan pelayanan, bukan ketaatan. Hadiah pertama, persembahan pertama yang kita bisa berikan pada Tuhan adalah kita percaya apa yang dia katakan. Seorang anak, dia bisa memberkati ayahnya, itu ibunya, bukan dengan dia membelikan barang. Apalagi kalau dia belum kerja, kan dia tidak punya uang. Tetapi dia bisa memberkati papa mamanya ketika dia percaya dengan apa yang dikatakan. Dan percaya itu otomatis dia taat. Oke. Jadi dia bukan hanya diampuni, dia terima jubah, cincin, dan sepatu. Nah, warisan tidak diterima untuk kita memegahkan diri. Warisan itu diterima untuk menegakkan sebuah keturunan. Warisan diberikan supaya nama Tuhan yang di dalam umat Tuhan itu, yang bekerja melalui umat Tuhan itu, menjadi sebuah kesaksian kepada dunia bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu seperti yang dia katakan. Makanya selalu janji itu bicara keturunanmu, dibangkitkan keturunan. Oke. Nah, inilah warisan. Jadi hidup tidak sekedar memiliki fun, enjoy satu momen-momen yang happiness, tetapi meninggalkan sebuah legacy, sehingga engkau meninggalkan sebuah memori yang abadi di bumi dan hidup yang abadi di sorga, dan sorga dan bumi. Nah, siapa yang menjadi ahli warisnya? Yang pertama, engkau harus jadi anak. Engkau masuk dalam hubungan anak sama bapak, bukan hamba. Jadi engkau harus percaya, engkau harus hidup dalam iman. Karena iman adalah substance tadi, bahan untuk engkau menerima itu. Nah, dikatakan bahwa Israel tidak mengejar dengan iman. Jangan seorangmu dianggap ketinggalan karena pemberitaan firman, pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka dan tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman kepada mereka yang mendengar. Israel kenapa tersandung? Karena tidak mengejarnya dengan iman tapi perbuatan. Kembali tadi, iman Anda harus bersedia masuk dalam perjanjian. Lihat aku mengetuk pintu, siapa yang membuka, aku masuk. Ini nggak bicara keselamatan, ini bicara perjanjian. Aku makan, makan itu bicara perjanjian. Yesus Raja yang, nah, anak tapi nggak berhenti jadi anak, harus anak yang masuk dalam perjanjian. Anak daging nggak pernah dapat warisan, hanya dapat berkat, pertolongan ya, tapi nggak pernah jadi dapat warisan. Anak perjanjian, anak yang
bersedia masuk dalam perjanjian. Anak yang hidup dalam perjanjian, dalam roh. 8 anaknya ini. Anak hamba tidak menjadi ahli waris, anak daging. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak yang diperoleh dari gundiknya memberikan pembagi. Warisan hanya kepada Ishak. Jadi Anda harus punya mental anak, bukan hamba. Kita minta sama Bapa. Saya cuma mengalihkan. Anda mau umur berapa? Anda mau posisi apa? Di mata dia, kita nggak lebih anak kecil. Nggak lebih dari anak kecil. Saya pernah lihat Benny Hinn nangis geru-geru. Saya suka dengan statementnya Pak Erastus. Hamba Tuhan itu tidak boleh kehilangan keculunannya, katanya. Ya apa adanya. Pak Anton, masih ada filmnya Benny Hinn, Bow Before Him. Benny Hinn, Bow Before. Saya tunjukkan, saya suka adegan itu. Karena saat itu dia lagi stres karena dia lagi dicerai sama istrinya waktu itu. Dan dia waktu sembahyang tiba-tiba dia merasakan alien, dia sadar dia salah, dia lagi limbung gitu ya. Dan katanya ada affair sama Paula White dan sebagainya. Saya ngomong ini bukan untuk menghakimi, tapi itulah manusia. Hari ini seperti Elia melawan 400 orang. Iman itu masuk, boom, dia lawan. Besoknya diancam satu perempuan, dia lari. Anda pernah merasakan nggak? Satu hari iman kedua, apapun dia, besoknya rasanya lemes semua. Rasanya ya mindahin gunung, kemarin itu rasanya pindah itu gunung. Besoknya mindahin jarum aja nggak kuat gitu. Anda jangan pikir. Jadi makanya engkau di luar aku nggak bisa apa-apa. Benny Hinn, Bow Before Him. Oh ya, ya ini, good. Silakan. Tapi nanti kalau di rekaman tolong dipotong ya, Pak Anton ya. Pak Anton. Ya, oke. Suaranya. Jangan keras-keras, kecilin dikit. Udah biar cukup. Jangan di. Ya udah. The sound of heaven, like the sound of many waters. It's the sound of worship, like on piano on the throne. Saya tiap kali lihat hadirat Tuhan tuh saya cuma bilang gini, Tuhan kau tuh gede bener, kau tuh besar gitu, gede Tuhan itu. Kita ini kayak titik debu gitu.
nangis dia. Ini dia lupa sejenak dia jadi pembicara. Cukup. Holy God. Holy God. Kembali. Anda nggak lihat Benny Hinn yang perkasa ya? Anda lihat seperti anak kecil datang sama Bapa. Dan kita harus belajar datang tiap kali seperti anak. Karena itu pijakan kita. Amin. Dia sungguh Bapa kita. Waktu Benny Hinn bercerai, waduh, satu dunia mengutuki dia. Saya cuma bilang, sama hamba-hamba Tuhan, saya nggak setuju itu seperti itu. Saya nggak ngomong itu benar. Tetapi saya percaya kasih Tuhan itu tidak berhenti hanya karena kegagalan orang. Dan cuma saya bilang, aduh ini kalau dia cerai, terus kita ngomong sama anak muda itu gimana itu? Misalnya ada anak muda mau cerai, nggak boleh. Dia jawab Benny Hinn aja cerai terus mau jawab apa gitu. Tapi Tuhan membela. Akhirnya pernikahan itu pulih kembali. Amin. Karena pernikahan itu adalah simbol perjanjian. Anda pikir Tuhan nggak pernah bete, bedtime, bete sama umatnya. Dia dikhianati, dia sakiti, betul? Anda mau lihat gimana cinta Tuhan secara eviden fisik? Yang nyalibkan Yesus siapa? Yang nyalibkan Yesus siapa?
ahli Taurat. Orang apa? Bukan orang Romawi, orang Yahudi yang bunuh Tuhan Yesus. Anda jangan pikir orang nggak percaya. Orang Yahudi. Tahun 70 Yerusalem hancur. Diaspora, tahu diaspora tersebar. Sejak itu mereka kehilangan negara. Ya sudah lama tapi tersebar. Sampai akhirnya diduduki oleh orang suku-suku yang lain dan sebagainya. Tapi dunia melihat tahun 1948 Israel lahir kembali. Apa artinya? Tuhan belum pernah meniadakan perjanjiannya kepada umat ini. Kalau Anda lihat di mereka, biarlah Anda juga percaya demikian cintanya dia sama gereja. Gereja itu siapa? Anda dan saya. Jadi kita ini harus punya iman GR, saudara. Amin. Anda harus percaya. Nah, saya tadi mengkonselingin seorang anak. Jadi saya melihat perilaku yang menyimpang. Salah satu hal yang mendasar, ketika dia tidak dicintai atau dia merasa tidak dicintai. Jadi ternyata anak-anak itu beberapa bukan karena tidak dicintai, tapi merasa tidak dicintai. Dan itu menimbulkan celah. Tidak dicintai dengan dicintai tapi merasa tidak dicintai, efeknya ke dalam dirinya adalah sama. Dia tidak mengalami dicintai. Dan ketiadaan ini akan memberikan satu kekosongan, dan kekosongan kehampaan yang akan menarik orang kepada penyimpangan perilaku. Oke. Siapa yang jadi ahli warisnya? Dia anak Tuhan, dia punya iman, dia masuk perjanjian, artinya dia bersedia meninggalkan sesuatu yang di belakang. Bertumbuh deh. Sebab selama ahli waris belum akil balik, dia nggak bisa nerima. Menyelesaikan pertandingan dan perjalanan. Aku tahu segala pekerjaanmu dan barang siapa menang. Saya selalu rindu menunjukkan petanya. Dan Tuhan bilang, hitung biayanya. Dan sekali kau jalan, jangan pernah berhenti. Selesaikan sampai akhir. Sebab orangku hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Nih, aku tidak berkenan kepadanya. Kita menyembah, dan saya berdoa supaya setiap kita masuk dalam perjanjiannya. Bukan hanya siapa yang mau? Angkat tangan. Saya juga mau. Haleluya. Ingat, perjanjian mengandung sebuah konsekuensi. Anda dimiliki. Karena Anda dimiliki, Anda meninggalkan sesuatu yang di belakang Anda. Tapi Anda dimiliki. Hidup dengan satu perasaan dan satu nuansa. Anda dimiliki oleh seseorang. Itu memberikan satu nuansa yang berbeda. Mari kita bangkit berdiri. Anda tidak bermegah sama diri Anda. Anda bermegah pada siapa yang memiliki Anda. Buka tangan kita. Haleluya. Panggil dia, Tuhan Yesus. Ini aku
Terima kasih Tuhan, Engkau memilih aku. Sesungguhnya siapa aku? Mungkin seperti doa anak bungsu, aku hanya minta jadikan aku orang upahanmu salah satu. Tetapi firman-Mu berkata, aku bukan orang upahan. Engkau jadikan aku anak-Mu, anak perjanjian yang Kau meteraikan dengan darah-Mu. Aku mau terima Tuhan. Aku mau percaya dengan cinta-Mu. Apapun keadaanku, aku percayakan firman-Mu, bahwa Engkau jadikan aku anak kesayangan-Mu. Roh Kudus, hadirlah Engkau di sini. Penuhi kami. Sapa setiap anak-Mu. Masuk di sana, Bu. Katakan, Tuhan, milikilah aku. Aku serahkan hidupku, tubuhku, dan hidupku kepadamu. Dan Engkau yang menjadi kebanggaanku. Engkau yang memiliki aku. Berjalanlah bersamaku. Haleluya. Bapa, lepaskan hadirat-Mu. Ya, masuk di sana. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Aku Tuhan yang mengikat perjanjian dengan Engkau. Aku bersumpah demi namaku. Penuh. Terima Roh. Perjanjiannya mengubah hidup. Jesus. Ambil dan terima.
kasih untuk hadirat-Mu, untuk sapaan-Mu. Beri kami hati seorang anak, memberi kami hati seorang murid, memberi hati kami seorang mempelai, dan juga seorang putra, sehingga kami boleh hidup dalam nuansa kerajaan. Sesungguhnya kerajaan surga sudah datang, dan kami tidak ingin kehilangan. Kami menjaga, kami memelihara, menyediakan tempat seperti harta mutiara yang paling mahal, dan kami bersedia membayar harga untuk kerajaan surga itu tinggal. Dan apapun Engkau terima kami. Ketika kami melihat dan mengingat kisah anak yang hilang, kami percaya apapun keberadaan kami, di tengah kegagalan apapun, Engkau terima kami. Dan penerimaan-Mu tidak hanya Engkau terima, membuat kami pulih, dan membuat kami menerima jubah, cincin, sepatu-Mu, membuat kami menang atas keadaan itu. Tuhan, berikan perjanjian-Mu kepada anak-anak-Mu, dan malam ini kami sudah diteguhkan dan menerima kembali peneguhan perjanjian-Mu, di mana janji-Mu menjadi ya dan amin dalam hidup kami. Biarlah berkat perjanjian dari Bapa, kasih karunia yang dinyatakan melalui kasih karunia melalui putranya, dan diteguhkan oleh kehadiran dan karya Roh Kudus menyertai hidup kita semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Ada saudara yang mau mempersembahkan, bawa persembahan, silakan.